Hai guys, berjumpa kembali bersama saya di Mukia Channel. Kali ini saya kembali berbagi kepada rekan-rekan terkait dengan tips dan trik Microsoft Excel dengan materi yang pertama, yaitu trik membuat tabel dan rumus secara otomatis. Kedua, trik membuat VLOOKUP dengan 2 data lebih. Ketiga, trik mengurai data terpola dan menggabungkan data acak. Yang keempat yaitu trik mencetak kwitansi ke Word secara otomatis dari database Excel. Nah, untuk itu silakan simak video ini. Ya, kita akan mulai dengan tip yang pertama, yaitu trik membuat tabel dan rumus secara otomatis. Baik rekan-rekan, silakan disimak ya. Ini saya sudah siapkan tabelnya, yaitu tabel data nilai siswa. Nah, ini kita akan pakai sebagai latihan untuk membuat tabel otomatis. Kita klik insert tabel, lalu kita letakkan kursor di header yang pertama di paling kiri, klik insert, klik tabel. Nah, dia akan memperlihatkan source kode, yaitu create tabel secara otomatis terisi. Nah, jangan lupa centang my tabel as header. Nah, jadi menjadikannya dia sebagai header tabel yang paling atas. Nah, ini rekan-rekan, jadi tabelnya sudah terbentuk ya secara otomatis. Itu headernya sudah juga terbentuk, termasuk garis dan kolom-kolom tabelnya. Nah, ini akan secara otomatis rekan-rekan semuanya akan terisi ya ketika kita menginputkan. Nah, kita setting sedikit ya tabelnya, kita hilangkan filter button, kita besar garisnya biar lebih jelas. Nah, ini tabel ini kita bisa format ya, warnanya bisa warna-warni ya, hijau, merah atau apa ya, silahkan sesuai dengan selera rekan-rekan semuanya. Nah, ini tabel secara otomatis terbentuk dan cukup bagus ya, karena banyak pilihan template atau warna yang bisa kita pakai. Nah, dalam tabel ini kita akan nanti sebentar memasukkan contohnya beserta rumus yang juga akan secara otomatis mengisi baris ke bawahnya tanpa harus kita mendrag lagi. Itu. Kita akan masukkan dulu contohnya ya. Berapa contoh ya, 3 contoh saja kita masukkan. Setelah itu baru kita akan memasukkan daripada isian kolom berupa rumus. Jadi yang kita akan masukkan rumusnya itu adalah jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan ranking. Sambil menyimak video ini, saya ingatkan agar tetap like, subscribe ya, channel ini agar terus bisa memberikan kontribusi berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Nah, ini saya sudah masukkan rumusnya dengan zoom ya. Jumlahkan. Nah, ini jumlah nilainya sudah muncul. Nah, kita akan lanjutkan dengan memasukkan rumus di nilai tertinggi. Nilai tertinggi NLTERT itu nilai tertinggi. Kita masukkan rumusnya sama dengan max ya, kurung buka
kita seleksi selnya dari agama sampai pencas. Setelah itu kita enter. Nah, ini nilai tertinggi sudah muncul ya. Nah, kita lanjutkan dengan nilai terendah. Kita masukkan rumus sama dengan min. Ya, kolom buka, kita seleksi selnya. Setelah itu kita enter. Sudah muncul juga. Nah, sekarang ini nilai rata-rata, yaitu sama dengan average. Ini rekan-rekan pasti sudah ingat ya rumus-rumus standar. Kita seleksi selnya, yaitu dari sel pendidikan agama sampai dengan sel penjas ya. Nah, kita enter. Nah, nilai rata-rata dari mata pelajaran per siswa itu sudah. Nah, sekarang kita akan mengisi dengan rumus ranking ya, sama dengan rank, formula rank. Kolom buka. Nah, yang kita akan cari nilai rata-ratanya itu adalah jumlah nilai. Nah, siapa ranking yang kita berikan nilai 0. Nah, ini rankingnya sudah muncul ya. Nah, nomor 1, 2 dan 3. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Yang saya maksudkan adalah tabel otomatis dan rumus otomatis akan sekaligus ya mengisi ke bawahnya tanpa kita harus mengcopy atau mendrag rumus. Nah, itulah keunggulan daripada membuat tabel secara otomatis melalui insert tabel. Jadi akan mengisi secara otomatis baik berupa tabel maupun rumus yang di atas. Nah, ini kita coba ya rekan-rekan ya, kita masukkan ya nomornya. Nah, ini otomatis ke kanan terbentuk sudah baris-barisnya secara langsung maupun berwarna. Seperti itu rekan-rekan. Trik yang pertama ini bagaimana cara daripada membuat tabel secara otomatis. Kita akan lanjutkan dengan materi yang kedua. Nah, yang kedua yaitu trik membuat VLOOKUP dengan 2 data lebih. Nah, sekarang kita memiliki data ya, di sini saya contohkan data daripada tabel ekspedisi. Jadi ada tabel ekspedisi yang ada di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah transaksi daripada konsumen melakukan pengiriman barang. Nah, ini yang kita akan pecahkan solusinya terkait dengan ongkos kirimnya. Nah, dengan memiliki data seperti ini, bagaimana kita akan mengetahui secara cepat ongkos kirim per alamat yang dituju oleh konsumen. Nah, maka dengan demikian kita akan pecahkan solusi ini dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui VLOOKUP dengan bantuan kolom atau kolom bantuan. Nah, ini rekan-rekan ya tabelnya. Nah, sekarang dari tabel ini kita akan mencari ongkos kirimnya. Nah, maka dengan demikian dengan tabel VLOOKUP ini kita harus membuat kolom bantuan, karena harus kita mencari satu nilai kunci dari VLOOKUP itu, yaitu adalah alamatnya yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, maka dengan demikian yang di sisi kiri kita sudah tambahkan ya, siapkan kolom tambahannya. Nah, nanti sebentar kita akan gabungkan alamat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, ini kita akan masukkan rumusnya dengan mengetikkan sama dengan ya, kita masukkan sel di provinsinya. Setelah itu klik dan klik selnya kabupaten dan sel kecamatan. Nah, ini rekan-rekan semuanya, dia otomatis akan mengisi rumus ke bawahnya. Nah, itulah keunggulan daripada tabel secara otomatis. Begitu juga rumus yang ke bawahnya akan otomatis mengisi. Nah, jadi kita tidak akan atau tidak usah
untuk mengcopy atau mendrag rumus yang di atasnya untuk membawa ke bawah ya. Cukup kita sudah ketikkan di atas, dia akan langsung ke bawah seperti itu rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk mengisi tabel daripada data transaksi ongkos kirim yang akan kita cari. Nah, sebelumnya kita akan mengisi tabel gabungan juga, yaitu gabungan dari alamat mulai dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan ya. Jadi rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu dengan rumus masukkan sel-sel dan ditambahkan dan ya, sehingga tergabung ya, alamatnya menjadi satu, yaitu provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, ini sudah terisi rekan-rekan ya semuanya. Nah, sekarang sudah lengkap semuanya, tabel terisi. Nah, sekarang kita akan mencari ongkos kirimnya karena kita sudah mendapatkan data dari alamat itu menjadi satu. Nah, sekarang kita akan mencari ongkos kirimnya. Nah, kita akan memasukkan daripada formula atau rumus di ongkos kirim melalui VLOOKUP yang kita sudah bentuk tadi. Nah, yang di sebelah kiri ini sebagai acuan VLOOKUP yang kita pakai ya, untuk mencari atau masukkan rumus di kolom ongkos kirim. Nah, rumusnya sama dengan VLOOKUP. Setelah itu adalah sel kuncinya. Nah, jadi kita masukkan sel VLOOKUP-nya, yaitu adalah data atau tabel ekspedisinya yang tadi sudah termasuk, kita tambahkan alamatnya secara lengkap ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat rumus yang di bawah itu ya. Nanti file ini saya bagikan pada rekan-rekan ya secara gratis. Silahkan tinggalkan alamat emailnya di kolom komentar video ini. Insya Allah file pasti segera saya akan kirimkan. Nah, kita sudah mengisi. Nah, di sini masih terjadi sedikit pause atau error ya, karena ada data yang belum kita masukkan, yaitu data daripada sel kuncinya, yaitu adalah di O4, yaitu gabungan antara data alamat provinsi, kabupaten, dan kecamatan di tabel transaksi ongkos kirim. Nah, ini rekan-rekan. Nah, namun saya akan ubah sedikit, tidak masukkan itu, kita akan memasukkan selnya saja. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, jika memakai tabel rumus atau tabel otomatis, nah selnya itu akan dia berubah menjadi nama header ya, menjadi nama kolom. Nah, itulah kelebihan atau keistimewaan daripada kolom atau tabel otomatis. Nah, rekan-rekan, kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Sudah mendapatkan hasilnya, yaitu ongkos kirim dari ekspedisi JNE ya, yang masing-masing konsumen seperti itu. Kita coba cek ya di tabel apakah memang benar ya nilainya 27.000. Nah, benar ya, benar rekan-rekan, nilainya 27.000 ongkos kirimnya. Seperti itu rekan-rekan. Sekali lagi di bawahnya kita sudah sisipkan rumusnya. Nah, nanti file ini bisa rekan-rekan pakai sebagai bahan pembelajaran. Nah, ini solusi pemecahan masalah yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan dengan solusi yang kedua, yaitu dengan
fungsi daripada indeks, max, dan array formula. Nah, kita akan langsung ya melihat tabelnya. Nah, tabel di sini saya sudah siapkan juga dan ongkos kirimnya sudah terisi. Nanti sebentar kita peragakan saja ya. Saya akan hapus. Ya, jadi akan biar lebih memahami rekan-rekan terkait dengan input dan rumus. Nah, ini juga ada tahapan rumus yang harus dimasukkan. Jadi ada tahapan awal, selanjutnya, dan rumus secara keseluruhan. Jadi ada 3 tahapan sebetulnya untuk memasukkan rumus dengan cara indeks, match, dan array daripada formula. Nah, ini tabel yang kita akan pakai acuan sebagai VLOOKUP-nya. Nah, saya hapus dulu ya ongkos kirim yang sudah saya isi agar rekan-rekan bisa lebih paham tentang cara inputan daripada rumus ini. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, nanti setelah memasukkan rumus, nah di sini nanti sebelum di enter, nah nanti rekan-rekan harus menekan Ctrl Shift baru enter. Nah, di sini karena kita pakai formula array atau array formula. Nah, ini rumusnya kita sudah masukkan. Saya sudah juga sisipkan teks daripada rumusnya sehingga tinggal mengcopy atau melihat saja untuk memasukkan di bar teks yang ada di atas. Nah, saya lebih senang langsung menyorot sel di dalam memasukkan rumusnya ya. Nah, jadi seperti ini sel di tabel ekspedisi ya. Di kolom D ini saya langsung drag, saya langsung sorot sehingga dia akan sudah masuk ke panel bar rumus. Kita kembali lagi kepada sheet ongkos kirim. Nah, kita masukkan sekarang ongkos kirim di tabel transaksi ini ya. Kita akan sandingkan kolom di tabel ekspedisi dengan tabel di ongkos kirim. Nah, seperti itu rekan-rekan, kita akan simak. Sekali lagi, file ini saya akan bagikan secara gratis ya, kepada rekan-rekan semuanya. Dengan cara tinggalkan alamat emailnya di komentar, insya Allah file segera saya akan kirimkan. Nah, ini kita kembali kepada tabel ekspedisi ya. Kita akan memasukkan ini dengan cara mendrag sehingga semua sel itu akan masuk ke dalam rumus kita. Nah, jangan lupa juga memasukkan daripada absolute sel atau mengunci sel dengan tanda dolar ya. Nah, caranya yaitu adalah dengan menekan Ctrl F4. Kita klik di selnya, nah itu baru kita tekan F4 sehingga dia akan muncul tanda dolarnya sebagai pengunci daripada sel sehingga tidak akan berubah ketika kita mengcopy.
sekali lagi mohon diingat, ketika rumus sudah selesai dibuat, nah, silakan tekan Ctrl Shift dan Enter sehingga nanti rumusnya bisa berfungsi, karena ini adalah kita memakai array formula atau formula array. Nah, ini kita kunci dulu selnya, yaitu dengan cara menekan F4. Nah, sekali lagi saya katakan ya, itu ada nama kolom yang dibuat. Nah, karena ini kita memakai kolom atau tabel otomatis, sehingga selnya itu tidak kelihatan, dia akan langsung berupa nama kolom atau header kolom. Nah, ini rekan-rekan ya, sudah kita dapatkan hasilnya hampir sama dengan cara yang pertama ya, dengan cara yang pertama. Nah, ini caranya sedikit panjang rumusnya begitu rekan-rekan ya. Nah, nanti kita akan bandingkan cara yang mana yang lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kita kembali, kita akan masuk kepada cara atau solusi yang ketiga, yaitu dengan menggunakan fungsi if. Nah, fungsi if ini adalah kita akan mencari data yang memang kita sudah tentukan kriterianya di dalam tabel tersebut. Nah, itulah fungsi daripada sum if ya. Nah, jadi jika data yang kita masukkan itu benar, akan memberikan nilai true, jika salah dia akan false. Nah, ini fungsi sum if yang kita akan pergunakan di dalam mencari ongkos kirim. Nah, ini seperti biasa juga sama tabelnya yang saya pakai, juga tabel yang tadi. Nah, namun cara untuk mencari ongkos kirimnya ini dengan fungsi sum if ya. Ini adalah cara yang ketiga atau solusi yang ketiga. Nah, ini rumusnya juga sudah saya sisipkan di sini ya. Tinggal rekan-rekan nanti mempergunakan. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang menginginkan tutorial ini dalam bentuk file Excel-nya, silakan tinggalkan alamat emailnya di komentar. Filenya pasti segera saya akan kirimkan. Nah, ini kita coba masukkan rumusnya rekan-rekan ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi rumusnya karena rumusnya sudah ada di sana, tinggal kita akan mengetikkan saja, mengcopy dari rumus yang sudah ada. Ini yang pertama kita masukkan daripada kunci sel atau kunci VLOOKUP-nya ya, atau referensi daripada sel yang kita akan pakai acuan. Nah, jangan lupa juga kembali kita kunci selnya atau bisa disebut dengan absolute cell, sehingga nanti ketika kita mengcopy dia tidak akan berubah. Nah, di sini di fungsi sum if ini kita akan membandingkan ya, menggabungkan data alamat provinsi, kabupaten, kecamatan di tabel ekspedisi dengan alamat yang ada di tabel transaksi ongkos kirim. Nah, itulah fungsi daripada sum if ini. Provinsi, kabupaten, dan kecamatan di tabel transaksi ongkos kirimnya.
ini kita sudah memasukkan di tabel, di kolom kabupaten, di tabel atau di worksheet ekspedisi. Sekarang kita terakhir memasukkan alamat kecamatan di tabel transaksi. Nah, sudah selesai rekan-rekan, kita tinggal enter saja. Nah, ini lihat ya, rekan-rekan semuanya melihat. Nah, ini hasilnya juga sama seperti cara yang kedua dan yang pertama. Jadi cukup mudah sekali ya. Nah, kalau saya sendiri lebih mau referensi dengan cara yang ketiga ini, bagi saya cukup mudah ya. Cukup mudah untuk mengeksekusi atau menyelesaikan daripada permasalahan ongkos kirim ini. Baik rekan-rekan, itu 3 cara untuk mendapatkan hasil ongkos kirim yang kita sudah praktekkan tadi ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk materi yang ketiga, yaitu trik mengurai data terpola dan menggabungkan data acak. Nah, ini yang sangat menarik sekali rekan-rekan ya. Nah, bagaimana data acak itu kita bisa akan dapatkan dengan rumus ya, hingga nanti akan kita menemui. Nah, di tabel ini kita akan mencari nomor resi rekan-rekan semuanya ya. Nah, nomor resi ini ada di keterangan, namun di keterangan ini nomor resinya dia acak rekan-rekan ya. Ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Nah, ini kita akan memakai 2 rumus, yaitu rumus find dan meet. Itu rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus yang pertama, yaitu adalah find, yaitu adalah menemukan. Jadi bagaimana nanti teks yang kita akan temukan itu dia ada di karakter nomor berapa. Nah, yang kita akan cari ini adalah teks JNEX, yang kita akan cari. Nah, rekan-rekan bisa lihat di kolom nomor resi. Sekarang ada muncul angka 9, 1, 6, 27, 1, 2, 3, 6, 8. Nah, ini adalah menentukan di karakter keberapa JNX itu ada. Itu rekan-rekan ya. Jadi di karakter berapa ya, JNX itu ada. Nah, ini yang di baris pertama, yaitu JNX itu ada di karakter ke-9. Nah, yang kedua ini ada karakter di awal atau di pertama. Nah, yang baris ketiga ini ada karakter di nomor 6. Nah, itu rekan-rekan fungsi daripada find. Nah, kita menemukan teks di baris atau di karakter berapa teks itu berada. Nah, ini kita sudah temukan rekan-rekan. Nah, sekarang karena kita sudah temukan ya, teksnya, ya, sekarang kita akan combine dengan cara, yaitu menggabungkan find dengan meet. Meet itu adalah mencari kata-kata yang ada di tengah. Nah, karena karakternya atau nomor karakternya atau di karakter berapa kita sudah temukan, makanya sekarang kita akan tambahkan dengan fungsi meet. Nah, kita ketikkan meet, nah, kurung buka, kita masukkan sel kuncinya atau sel referensinya, yaitu ada sel referensi, yaitu ada di C5 rekan-rekan. Nah, kita masukkan sel referensinya, yaitu C5, koma, kita masukkan koma. Nah, setelah kita masukkan koma, nah 6 karakter atau jumlah karakternya daripada nomor resi itu berapa. Nah, ini jumlah nomor resinya itu adalah ada 15 karakter. Nah, kita masukkan 15 kurung tutup ya.
Nah ini rekan-rekan, jadi nomor resinya sudah kita temukan dari data acak yang ada di kolom keterangan. Nah ini tadi di kolom keterangan acak ya, nomor resinya ada di tengah, ada di belakang, ada di awal. Nah sekarang kita sudah bisa satukan semua nomor resinya ada di kolom nomor resi ya. Seperti itu rekan-rekan ya. Gampang sekali kita bisa menemukan nomor resinya atau mengumpulkan nomor resinya dari data yang ada di keterangan secara acak. Tadinya kita sudah bisa satukan. Seperti itu rekan-rekan, dalam penggunaan atau trik mengurai data yang terpola dan menggabungkan data acak. Nah sekarang kita kembali ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat. Nah, bagaimana di dalam mencetak kwitansi ke Word ya dengan menggunakan database Excel. Nah, ini rekan-rekan, saya sudah siapkan tabel Excelnya, yaitu tabel invoice atau tagihan. Nah, di sini yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana membuat terbilang ya, atau teks dari angka numerik ya. Angka numerik kita jadikan teks ya, jadi terbilang yang ada terbilangnya itu ya. Namun kali ini ya saya tidak membuat suatu formula lagi. Saya sudah siapkan plugin atau add-in daripada terbilang itu yang ada di filenya. Nanti ya saya akan sisipkan atau berikan filenya ketika rekan-rekan mengunduh daripada video tutorial ini dalam bentuk Excel. Nanti juga saya akan sisipkan sehingga nanti rekan-rekan bisa pergunakan. Nah, penulisan rumusnya di terbilang itu adalah sama dengan terbilang kurung buka sel referensi, yaitu ada di C2, ada di kolom yang ketiga, dan kita tuliskan teks rupiah sehingga di akhir itu selalu ada tulisan rupiahnya. Seperti itu rekan-rekan. Nanti lihat rekan-rekan ya, sama dengan penulisan rumusnya sama dengan terbilang. Sel referensi ada di C2, yaitu adalah jumlah uang, ada di kolom ketiga, dan ada teks rupiahnya. Nah, sehingga dia akan muncul terbilang dengan teks. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana menginputkan atau mendownload daripada add-in terbilang. Nah, ini klik My Add-in. Setelah muncul barnya di My Add-in, kita klik Go. Nah, setelah klik Go, add-in itu akan muncul. Kita akan browse, kita cari file yang kita sudah tempatkan di data komputer kita, yaitu data yang atau file yang saya sudah berikan. Nanti rekan-rekan bisa download. Nah, ini saya download ya. Saya masukkan, klik OK. Nah, karena saya sudah masukkan, saya cancel saja ya. Itu sudah ada, rekan-rekan bisa lihat di di bar add-in itu sudah ada terbilang. Kita centang saja ya. Kita centang saja sehingga nanti ini sudah bisa berfungsi. Klik OK. Nah, ini berarti kita sudah memasukkan add-in daripada terbilang. Hingga nanti rekan-rekan cukup mau memakainya saja. Nah, jadi tidak ada rumus lagi, tinggal masukkan rumus terbilangnya dan masukkan referensinya. Jadi rumus ini bisa terpakai. Seperti itu rekan-rekan, hampir seperti aplikasi yang sudah jadi. Nah, sekarang kita akan mencetak daripada invoice ini atau kwitansi ini di dalam Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan buka ya Microsoft Word-nya sekarang dengan cara membuka ya Microsoft Word. Kita masukkan
datanya atau open datanya, yaitu kwitansi. Nah, ini juga nanti saya akan sertakan template-nya ya di file ini secara keseluruhan, sehingga nanti file yang rekan-rekan download itu ada Excel dan ada Microsoft Word-nya, yaitu template kwitansi. Nah, ini caranya adalah import. Ya, ini sudah masuk rekan-rekan ya. Link Excel-nya di Microsoft Word. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat. Sekarang kita preview ya, preview. Nah, otomatis data yang ada di database Excel itu akan terlihat di Microsoft Word ini di template kwitansi. Nah, ini rekan-rekan bisa rekan-rekan lihat ya. Ini sudah masuk nomor invoice-nya, purchase sekali seperti yang ada di database Excel. Ya, semua data itu ada ya. Jadi nomor invoice sudah terima dari siapa, terus jumlah uangnya, terbilangnya berapa, penerimanya siapa, dan tanggal berapa. Nah, itu sudah ada. Tinggal nanti rekan-rekan print ya. Nah, ini kita lihat sekarang ya, kita klik next ya, jadi semua data itu akan kelihatan. Nah, nanti rekan-rekan bisa print langsung dari. Silakan rekan-rekan kalau menginginkan template ini, silakan, dan nanti rekan-rekan bisa juga edit ya. Template ini bisa menambahkan logo atau ornamen yang lainnya, silakan. Baik, seperti itu rekan-rekan ya, tip dan trik untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat buat rekan-rekan, silakan tinggalkan alamat emailnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.